Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, sebelum kita berlanjut ke ceritanya, alangkah baiknya kita bersholawat dulu kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau kelak di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Pada zaman dahulu, di sebuah kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit yang hijau dan sungai-sungai yang jernih, hiduplah seorang pemuda bernama Alif. Ia adalah anak dari seorang pedagang kaya yang terkenal, yang memiliki rumah besar dan berbagai kemewahan yang tak terhitung jumlahnya. Alif, dengan segala kemewahannya, dikenal sebagai pemuda yang angkuh dan sombong hatinya. Meskipun penuh dengan kekayaan dunia, terasa kosong dan hampa. Hidupnya yang serba tercukupi tidak membuatnya merasa bahagia. Sebaliknya, ia sering bertanya-tanya, apakah semua ini cukup? Di dalam rumah megah ayahnya, Alif sedang duduk di ruangan besar, dikelilingi harta benda yang berkilauan. Ia menikmati pesta makan malam yang penuh dengan hidangan mewah, tetapi matanya kosong, seperti tidak ada kebahagiaan yang benar-benar menyentuh hatinya. Alif bergumam dalam hati, apa gunanya semua kekayaan ini? Aku dikelilingi oleh segala kemewahan, namun hatiku tetap hampa. Ada sesuatu yang lebih, yang belum kutemukan dalam hidupku. Pada malam itu, Alif tidak bisa tidur. Ia sering terjaga, menatap langit yang gelap, berpikir tentang hidupnya yang tampaknya sempurna, namun penuh kekosongan. Suatu hari, saat Alif sedang berjalan di pasar, ia mendengar sebuah percakapan yang menarik perhatian. Beberapa orang tengah duduk berkumpul di bawah pohon besar, mendengarkan seorang pendakwah tua yang bijak berbicara. Pendakwah tua itu berkata dengan nada tenang berucap, "Saudaraku, harta benda dan kemewahan dunia ini hanyalah titipan sementara. Sesungguhnya kebahagiaan yang sejati ada pada kedekatan kita dengan Tuhan, pada berbuat baik dan berbagi dengan sesama. Sesungguhnya, hidup ini hanya perjalanan menuju akhirat, dan hanya iman yang akan menyelamatkan kita." Alif merasa ada sesuatu yang menggugah hatinya. Ia mendekat, mendengarkan lebih dalam. Alif berbisik kepada diri sendiri, "Kenapa aku tidak pernah mendengar tentang ini sebelumnya? Selama ini, aku hanya mengejar harta, kekuasaan, dan kesenangan. Tapi mungkin ada sesuatu yang lebih penting dari itu semua." Sejak saat itu, Alif mulai sering mendekati tempat-tempat yang ramai dengan orang-orang yang membicarakan agama. Ia mulai mengenal Islam, belajar tentang keesaan Tuhan, tentang kehidupan yang lebih hakiki, dan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dengan penuh pengabdian kepada Sang Pencipta. Beberapa minggu kemudian, Alif menemukan seorang guru agama yang bisa membimbingnya. Ia mulai mempelajari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski awalnya sulit untuk melepaskan diri dari kebiasaan hidup mewah dan penuh kemewahan, hati Alif mulai merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Alif membaca Al-Quran dengan penuh rasa ingin tahu. Ini adalah petunjuk hidup yang sesungguhnya. Dalam tiap ayat, ada jawaban bagi setiap pertanyaan yang pernah mengganggu pikiranku. Bagaimana aku bisa terus hidup dalam kebodohan dan kesombongan tanpa mengenal Tuhan? Hari demi hari, Alif semakin mengerti tentang ajaran Islam. Ia mulai merasakan bagaimana hatinya yang dulu keras, perlahan menjadi lembut. Ia merasa seperti menemukan cahaya setelah sekian lama terjebak dalam kegelapan. Pada suatu malam, setelah berbulan-bulan merenung dan mendalami Islam, Alif pergi ke rumah seorang teman yang juga seorang Muslim. Dalam keheningan malam yang hening, Alif menghadap pada temannya dan berkata, "Aku sudah menemukan jawaban yang kucari. Aku ingin menjadi seorang Muslim. Aku ingin hidup dengan petunjuknya, tidak hanya mengandalkan harta dunia yang sementara."
Aku ingin mencari kedamaian sejati yang telah diajarkan oleh Islam. Teman Alif tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Alhamdulillah, Alif. Itulah langkah yang benar. Hidup dengan iman adalah hidup yang penuh makna. Semoga Allah selalu memberimu petunjuk dan ketenangan. Dengan hati yang penuh keyakinan, Alif mengucapkan 2 kalimat syahadat, menyatakan imannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak saat itu, hidupnya mulai berubah. Setelah memeluk Islam, Alif mulai meninggalkan gaya hidup mewah yang dulu ia jalani. Ia tidak lagi mengutamakan kekayaan duniawi. Sebaliknya, ia mulai fokus untuk berbagi dengan orang-orang yang kurang beruntung, memperdalam ibadah, dan memperbaiki dirinya. Pada suatu hari, Alif berbicara kepada ayahnya, seorang pedagang kaya yang telah lama terbiasa hidup dalam kemewahan. Ayah, aku ingin mengabdikan hidupku untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar kekayaan dunia. Aku ingin berbagi kepada mereka yang membutuhkan, dan hidup lebih sederhana. Islam mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam dunia yang fana ini, dan aku ingin menapaki jalan itu. Ayah Alif terkejut, namun penuh rasa hormat. Anakku, meskipun aku tak sepenuhnya mengerti, aku menghargai keputusanmu. Semoga jalan yang kau pilih membawa kedamaian dalam hidupmu. Alif terus berjalan di jalan yang telah ia pilih, hidup dalam kesederhanaan dan keikhlasan. Meskipun ia masih datang dari keluarga kaya, ia tidak lagi melihat kekayaan sebagai tujuan hidupnya. Sebaliknya, ia menemukan kebahagiaan dalam beribadah, menolong sesama, dan memperbaiki dirinya setiap hari. Kehidupan Alif adalah gambaran dari bagaimana seorang pemuda yang lahir dalam kemewahan dan kekayaan dunia, akhirnya menemukan cahaya yang sejati dalam Islam. Dengan hati yang penuh keyakinan dan ketulusan, ia memilih untuk mengikuti jalan Tuhan, meninggalkan kesombongan dan kekosongan yang ada di dalam dirinya, dan meraih kebahagiaan yang lebih hakiki. Sebagaimana Islam mengajarkan, harta dunia hanyalah sementara, namun amal dan iman akan membawa kita pada kebahagiaan yang abadi. Terima kasih sudah menonton channel kami. Semoga kita semuanya senantiasa di jalan hidayah Islam. Sebaik-baiknya bekal adalah kematian yang mulia. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah haru lainnya.